wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evriliani Laksana Putri dengan NIM 1941111061 dari program studi D3 Keperawatan akan melakukan penyuluhan tentang gizi dan diet kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita dikasih kesehatan sama Allah buat kumpul di sini, tapi sayangnya yang hadir cuma 2 orang karena yang lainnya sakit dan gak boleh keluar sama mamahnya. Jadi yang ada siapa namanya, boleh dikenalin dulu? Boleh. Aziza. Oke, Asa sama Aziza ya. Makasih Asa sama Aziza udah datang ke sini. Jadi perkenalan dulu ya, nama Teteh Evril, jadi bisa panggil Teh Evril. Di sini Teteh bakal ngejelasin ke kalian tentang ini, tentang kebutuhan gizi pada tubuh kita, pada tubuh Asa, pada tubuh Aziza. Apa sih gizi itu? Ada yang tahu gak gizi itu apa? Gaji nih. Gizi. Jadi gizi itu di sini gizi itu adalah makanan atau ya makanan yang dibutuhkan sama diri kita biar kita kuat, sehat, dijauhkan dari penyakit kayak gitu. Penyakit corona. Terus ada apa sih? Gizi itu terdiri dari beberapa poin. Ada yang tahu gak? Aku telur, mie, kentang. Udah aku tahu. Jadi ada beberapa hal yang poin-poin dari gizi. Yang pertama di sini bisa dilihat ya, kelihatan kan? Ya. Maaf banget ya karena laptopnya mati dan gak bawa casannya. Jadi yang pertama ada Hidrat, apa sih karbohidrat? makanan. Ya, karbohidrat itu makanan yang benar-benar berat, yang benar-benar bisa bikin kita kenyang, yang bisa bikin kita bertenaga. Contohnya ada yang tahu gak? Aku mie, kentang, telur. Nah, kalau telur nggak masuk. Jadi contohnya itu kentang, kentang, mie. Wortel. Enggak, wortel itu ke sayuran. Oke, setelah karbohidrat ada protein. Protein di sini itu berfungsi untuk menunjang pertumbuhan. Kalau misalnya makanan proteinnya banyak, insya Allah tubuh kita bakalan sehat, kuat, dijauhkan dari penyakit. Corona. Terus yang ketiga ada lemak. Ada yang tahu gak lemak berfungsi sebagai apa? Diet. Kan? Jadi kalau misalnya kita punya lemak di dalam tubuh, si lemak di dalam tubuh itu akan apa? Akan menjaga kita. Kalau misalnya kita gak punya lemak di dalam tubuh, tulang belulang doang, kita bakal sakit kayak gitu. Terus ada vitamin. Siapa yang suka minum vitamin? Aku. Vitamin apa? Vitamin C, vitamin A, vitamin B. Mantap sekali Asabia. Jadi dia banyak banget vitamin-vitamin yang kayak udah Asa jelasin tadi. Terus yang poin terakhir dari gizi ada mineral. Mineral itu apa sih? Mineral itu kayak susu, tempe, terdiri dari kalsium, fosfor, zat besi, dan banyak-banyak lagi. Zat besi ya, ingat zat besi. Ada yang tahu gak kalau misalnya kita enggak makan makanan yang sehat, tubuh bakalan apa? Lemas, gak kuat. Ya bener banget. Sakit. Ya. Terus siapa yang pernah dengar kalau misalnya gizi seimbang itu makanan yang benar itu 4 sehat 5 sempurna? Ada yang tahu? Enggak. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu makanan yang bisa membuat badan kita kuat. Sehat. Apa aja 4 sehat 5 sempurna? Karbohidrat, nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan. 5 sempurnanya susu. Kalau misalnya gak ada susu gimana? Kalau misalnya gak ada susu gak apa-apa, bisa minum air putih. Nah terus apa sih, kenapa misalnya kalau kita udah makan makanan sehat tapi kita masih terserang penyakit? Ada yang tahu kenapa? Enggak. Nah jadi kalau misalnya kita sehat tapi terserang penyakit, mungkin kita hidupnya nggak
Kita nggak cuci tangan pas mau makan, selesai makan nggak cuci tangan, megang ini itu langsung makan. Jadi itu bakteri kuman-kumannya nempel di tangan dan masuk ke mulut. Ada yang tahu nggak cara cuci tangan yang baik dan benar? Aku. Boleh? Caranya gimana? Digosok-gosok dulu. Jadi yang pertamanya, kalau misalnya cuci tangan harus di air yang Bersih. mengalir. Jadi airnya itu harus dari yang mengalir. Kayak pertama basahin dulu tangan, Sabunnya. kasih sabun ya, kasih sabun. Ini ceritanya sabun ya, karena kalau misalnya ke WC jauh, jadi kita pakai sanitizer aja. Contohnya. Nah, yang pertama digosok tangannya. Punggung kirinya sekarang yang digosok. Punggung kiri, punggung kanannya, punggung kanan, sela-sela jari di atas sambil dibersihin ya, digosok. Lalu kunci. Jadi ngebersihin atas telapak tangan ya. Atas. Lalu ini ngebersihin telapak tangan sambil ditarik ke ibu jari. Ini ya. Ini yang terakhir, ini ngebersihin kuku-kuku, karena kuku-kuku ini salah satu banyak kuman di sini, jadi harus dibersihkan. Setelah gitu kita bisa bilas lagi sama air kalau pakai sabun gitu ya. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa kasus. Gimana sih caranya kita mengetahui anak yang sehat dan anak yang gak sehat? Yang pertama, anak yang sehat pasti tubuhnya Sehat. ya udah pasti kuat, tapi postur tubuhnya itu udah berisi. Belum tentu yang gendut itu sehat, dan belum tentu juga yang kurus itu sehat. Jadi sehat itu nggak bisa diktator dari proporsi tubuhnya. Jadi kalau misalnya adik-adik kecil tapi dia bilang sehat, berarti itu belum ngejamin ya. Jadi yang pertama itu kita harus lihat bentuk badan. Kalau misalnya badannya gendut, dia udah berpikir sehat atau bakal sakit? Sehat. Karena apa? Karena sehat itu dari dalam dan luar. Kalau misalnya dalamnya banyak bakteri di tubuhnya, menyerang sistem imunnya, nanti dia bakal jatuh sakit, bakal dibawa ke rumah sakit, dirawat, dikasih obat, jadi ribet pokoknya. Gimana sih caranya biar hidup bersih dan sehat? Cuci Mandi. tangan. Ya benar. Mandi minimal berapa kali? 2. Kalau 3 kali, harus dipertanyakan. Jiza udah dari mana mandi 3 kali ya? Jadi mandi itu wajibnya 2 kali. Pagi, sore. Kalau misalnya 3 kali pun gak apa-apa, kalau misalnya itu emergensi atau darurat ya. Terus Teteh, kalau aku mau tanya, ya boleh. kalau mau kurus gimana ya? Nah, kalau misalnya ini nih, pertanyaannya bagus banget ya teman-teman. Di sini Jijah nanya gimana caranya biar kurus. Sementara Jijah ini masih anak-anak, jadi gak mungkin buat diet. Jadi yang pertama saran dari Teteh, pertama nih ya, kurangin porsi makan. Kalau misalnya Jijah makannya 2 piring, sekarang dikurangin jadi 1 piring. Terus kalau misalnya Jijah suka makan seblak, suka mie ayam, bakso, dikurangin. Jadi makannya 1 minggu cukup sekali aja, jangan setiap hari. Terus jangan lupa olahraga, jangan tiduran, jangan nonton wifi, nonton YouTube, nyalain Facebook, nyalain WhatsApp, jangan kayak gitu ya. Jadi mulai olahraga, mulai hidup sehat itu sederhana tapi susah diperbuatnya ya, kayak gitu. Tadi ngelanjutin yang tadi, cara hidup bersih dan sehat biar kita nggak sakit. Yang pertama tadi, mandi, cuci tangan sebelum makan, sesudah makan, Harus berwudu. iya, dan jangan lupa makan makanan sehat. Dan kalau misalnya ada orang yang di dekat kita terus batuk-batuk, gimana caranya? Kita kabur. Kita jangan kabur, kita bisa negur, "Bapak maaf ya, batuknya tolong ditutup
takutnya menyebarkan kuman dan bakteri ke yang lain. Anak-anak. Kalau misalnya kita sendiri yang batuknya gimana? Kita batuk gak boleh gak boleh gitu, tapi disarankan pakai ini kayak gitu ya. Jadi jangan tapi ini si kuman nanti bercerakan kemana-mana, jadi Kalau gini boleh. boleh, tapi setelah itu tangannya Cuci. dicuci karena ini kan udah kena bakteri virusnya, jadi tangannya harus dicuci. Tadi kan dia waktu Jadi setelah tadi penjelasan tentang nutrisi, pasti di setiap bahasan itu ada penyakit yang disebabkan sama nutrisi itu apa nih? Yang pertama ada kekurangan nutrisi. Kenapa sih orang ini kekurangan nutrisi? Ya pasti karena dia kurang makan makanan yang bergizi. Ciri-ciri orang yang kekurangan nutrisi gimana sih? lemah. Ya lemes, terus badannya kurus, gak ada nafsu makan, Gak dia konsen. iya benar, karena gak makan ya jadi pikiran kemana-mana gitu, jadi kurang fokus. Lalu ada yang kedua, kelebihan nutrisi. Kelebihan nutrisi ini adalah ketika seseorang makan tapi di dalam tubuhnya itu diam, maksudnya kayak diserap tapi nggak ada pengeluaran. Jadi dia yang pertama badannya agak membesar seperti itu. Terus yang ketiga ada obesitas. Obesitas apa sih? Tahu Apa? gendutnya gendut banget. Oh, mantap banget Aziza. Jadi Karena dia gendut. jadi ya obesitas itu kelebihan. Kelebihan apa di sini? Berat badannya lebih dari batas normal. Misalnya Jija sekarang umur berapa tahun? 8 tahun. Ya kalau misalnya anak 8 tahun itu Jija berapa kilo? 32. Masya Allah 32 kilo. Asa berapa tahun? 7. 7 mau 8 ya. Berapa? 21. Jadi perbedaannya sangat mencolok ya. Asa 21, Jija 32. Nah, meskipun kalian beda lahirnya cuma beberapa bulan ya, 1 tahun kurang, tapi postur tubuhnya pun jauh gitu kan. Sama kayak obesitas ini nggak mandang dia anak, nggak mandang dia dewasa, nggak mandang dia tua. Kalau misalnya dia makan banyak, nggak kekontrol, dia bakal obesitas. Gimana sih cara nurunin obesitas? Ada yang tahu? Olahraga. Bagus. Lari, push Nah, up. bagus. Lain-lainnya. Ya, dan jangan lupa kurangin porsi Makan. dan jaga pola makan, dan menu makan juga harus dijaga. Gak boleh makanan yang berat-berat, gak boleh makan yang manis-manis. Terus di sini ada lagi. Nah, selanjutnya ada penyakit apa nih? Kebaca gak? Enggak. Penyakit hipertensi. Hipertensi itu buat ibu-ibu ya, udah yang berumur, yang hobinya makan asin, makan ikan asin, makan makanan asin yang kayak gitu. Terus ada juga anoreksia nervosa, yaitu gangguan makan yang ditandai dengan berat badan rendah. Kalau misalnya Asa nih, Asa suka makan berapa kali sih? 2 kali atau 3 kali. Makannya sama apa aja? Nah, karena kita sebagai manusia itu dikasih kesehatan sama Allah, kita harus ngejaga. Kita dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kenikmatan sama Allah, tapi kita nggak ngejaga. Kita makan seblak setiap hari, makan mie ayam contohnya Aziza, makan bakso, makan apa lagi? Tutut. Makan tutut setiap hari. Itu boleh aja, tapi dengan satu syarat, jangan sering. Kalau misalnya makannya 1 minggu sekali oke. Kalau misalnya untuk setiap hari jangan ya. Oke. Jadi sekian dari materi yang disampaikan oleh saya.